Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pabrik tekstil di Jawilan terbakar, petugas damkar sulit mengambil air. Puluhan tahun menabung, tukang pijat di Lebak naik haji. Korupsi anggaran pengelolaan sampah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan diceploskan ke penjara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak memberikan imbauan kepada warga masyarakat, khususnya yang berada di kawasan pesisir Lebak Selatan, untuk berhati-hati dengan ancaman gelombang tinggi yang melanda perairan pantai selatan Provinsi Banten. Ancaman gelombang tinggi itu diperkirakan mencapai 2 hingga 4 meter dalam 3 hari ke depan, akibat faktor perubahan cuaca atau masa pancaroba. Diperkirakan dalam peralihan musim ini akan disertai hujan dan angin kencang. Selain masyarakat yang tinggal di pesisir, pihak BPBD juga menghimbau kepada nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan jika tetap memaksakan untuk melaut. Selain itu, BPBD juga telah memberikan himbauan kepada pengelola destinasi wisata pantai untuk selalu waspada terkait adanya potensi gelombang tinggi dalam 3 hari ke depan. Menerima peringatan dini gelombang tinggi dari BMKG. Peringatan dini gelombang tinggi ini berlaku dari tanggal 14 sampai tanggal 17. Informasi yang kita terima memang ketinggiannya 2,5 meter lebih, kemudian juga kecepatan anginnya 10 sampai 20 knot. Nah itu juga untuk gelombang tinggi itu juga memang 2,5 meter itu cukup tinggi, kemudian juga apalagi anginnya 10 sampai 20 knot juga cukup kencang sehingga bisa membahayakan perahu nelayan maupun perahu tongkang yang melaju di wilayah sekitar pantai selatan wilayah Kabupaten Lebak. Selama 3 hari ke depan, pihak BPBD juga akan meningkatkan patroli di daerah rawan bencana dan daerah pesisir agar bisa cepat bertindak jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Ariel Maranus, Dasa Jiwa Pratama, melaporkan dari Kabupaten Lebak. Beginilah kondisi bangunan rumah milik Ahmad Jabidi, warga Kelurahan Cilaja, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, yang kondisinya tidak layak untuk ditinggali. Sudah 5 tahun Ahmad Jabidi menempati rumah ini. Rumah yang berukuran lebar 3 meter, panjang 5 meter ini sudah mengalami kerusakan di beberapa bagian. Namun Ahmad Jabidi sama sekali tidak memiliki biaya untuk memperbaikinya. Meski sudah berusia 49 tahun, Ahmad Jabidi hanya mampu bekerja sebagai buruh serabutan dan berkebun, serta tidak memiliki penghasilan tetap. Ahmad Jabidi mengungkapkan jika selama ini dirinya tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Jabidi berharap pemerintah secepatnya memberikan bantuan untuk perbaikan rumah tersebut agar layak ia tinggali. Baru 5 tahun. Oh, udah 5 tahun ya? 5 bulan. Nah Pak, dengan kondisi seperti ini gimana nih Pak kalau tidur Pak? Kalau tidur saya jam 12, jam 10. Tapi kalau misalkan hujan juga kehujanan ya? Iya, kehujanan. Kehujanan. Asik kehujanan, pindah-pindahan tidur. Dari yang nyenyak. Pak, kalau misalkan Bapak kerjanya sehari-hari apa sih Pak? Saya ini biasa pengangguran. Berkebun juga nggak Pak? Iya, kebun. Kebunnya tapi ada aja. Nah kalau untuk makan itu Pak, dari mana Pak? Atau makan dapat itu tahlilan, ngeriung. Nah sejauh ini Bapak udah pernah dapat bantuan nggak dari pemerintah Pak? Jarang. Belum pernah. Namun pihak Kelurahan Cilaja mengaku pihaknya baru mendapatkan informasi warga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Baru mendapat laporan terkait masalah rumah yang kurang layak lah, sangat miskin, atas nama Ahmad Jabidi ya.
Nah, kita bahkan dapat laporan itu dari warga. Nah, setelah kita melihat data dan setelah kita melihat video dan foto-fotonya, emang dia kurang tidak mampu. Nah, selama ini kita belum mendapat laporan, baru mendapat laporan nah, terkait masalah itu nanti kita akan cek ke lokasi ya. Ahmad Jabidi berharap dirinya segera bisa menempati rumah yang lebih layak agar lebih nyaman. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Program penghapusan tunggakan pajak dan denda kendaraan bermotor di Provinsi Banten sudah berjalan sepekan. Hingga saat ini, ribuan masyarakat masih memadati kantor Samsat di berbagai daerah agar bisa mengurus surat-surat kendaraan mereka. Seperti di kantor Samsat Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Di hari ke-6 program tersebut berjalan, antrian pemilik termasuk kendaraan masih mengular di kantor Samsat Rangkas Bitung. Kondisi ini sudah terjadi sejak hari pertama program penghapusan tunggakan pajak digelar. Dalam program penghapusan tunggakan pajak ini, wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan selama bertahun-tahun hanya diminta untuk membayar pajak tahun 2025 saja. Kurang dari sepekan berjalan, pendapatan pajak yang diterima Samsat Kabupaten Lebak sudah mencapai 1,23 miliar rupiah. Jumlah ini naik sekitar 54% jika dibandingkan hari biasa. Berdasarkan data pihak Samsat Rangkas Bitung, sudah ada sebanyak 182 unit kendaraan roda 4 yang membayar pajak dengan nilai mencapai Rp653.693.000. Sedangkan jumlah kendaraan roda 2 yang sudah membayar pajak sebanyak 548 unit dengan pajak yang diterima sebesar Rp577.984.000. Nah, kalau di total antara wajib pajak roda 4 dan roda 2 yang membayar di Samsat Rangkas Bitung sampai dengan tanggal ini, hari ini, jumlahnya adalah Rp1.231.656.000. Wajib pajak merasa sangat terbantu karena hanya membayar pajak tahun 2025 saja, meski sudah menunggak selama bertahun-tahun. Jadi ganti kaleng? Iya, ganti kaleng. Masalah ganti kaleng. Was-was atau gimana kalau jalan-jalan? Oh, was-was aja? Iya, was. Pernah dibawa ke ini sih, masih di perkampungan doang. Oh, di Iya, perkampungan bawa doang. berangkas. Nah, setelah ada pemutihan ini gimana nih perasaannya? Ya, seneng lah. Senang ya? Samsat Rangkas Bitung juga memprediksi lonjakan pendapatan dari pajak kendaraan masih akan terus naik dalam beberapa hari ke depan. Ariel Maranus, Dasa Jiwa Pratama, melaporkan dari Kabupaten Lebak.